Jujur aja guys, nyari HP 4 jutaan yang bisa gaming lancar, plus kameranya kece tuh nggak gampang. Di channel Ya Tekno, kita tuh udah pengalaman 9 tahun review HP. Kita bahas jujur nih, plus minusnya kita bongkar semua. Dan kalau lu tertarik sama HP yang kita bahas, langsung aja cek Ya Tekno Store tuh. Buat link tokonya gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan apa aja HP-nya? Ini nih, rekomendasi 5 HP harga 4 jutaan terbaik versi Ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Gak ada yang lebih nyenengin guys, kalau punya HP all-rounder alias HP yang serba bisa ya. Nah, buat harga 4 jutaan nih, lu bisa pertimbangin Edge 60 Fusion dari Motorola. Buat kelebihan dari HP ini, doi itu nggak cuma punya durabilitas tinggi yang tahan banting dan tahan air aja ya. Tapi gokilnya nih, Motorola juga ngasih kemampuan kamera terbaik setara HP kelas atas loh. Buat kamera belakang 50 megapikselnya tuh, doi pakai sensor kamera Sony LYT700C dan penstabil OIS. Perlu lo tahu juga nih, kameranya tuh punya sertifikasi khusus dari Pantone untuk akurasi warna yang bagus ya. Buat rekaman videonya tuh udah lumayan stabil dan tajam dah, baik kamera belakang dan kamera depannya guys. Lu bisa rekam video dengan resolusi 4K tapi 30 fps ya. Soal performa juga udah lumayan mantep buat gaming dah. Terbukti guys, chipset Dimensity 7400 cukup kuat buat ngelahap game kayak PUBG Mobile atau Genshin Impact ya. Asalkan nih, grafisnya nggak yang rata kanan banget dah. Oke, kalau lu naksir sama Motorola Edge 60 Fusion ini, lu bisa beli lewat Ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Yang keempat, buat lu yang nggak punya cukup budget beli Galaxy A56 nih, lu bisa lirik si Galaxy A36 5G ini guys. Buat kelebihan utamanya nih, doi juga punya rating IP67 yang tahan air dan dapat update OS yang panjang sampai 6 tahun loh. Ya meskipun dari segi performa bukan yang paling powerful nih, seenggaknya chipset Snapdragon 6 Gen 3 tuh masih bisa diajak gaming yang agak berat dah. Jadi nggak kayak Galaxy A35 yang dulu tuh, yang mana HP itu pakai Exynos 1380 yang kurang oke buat gaming ya. Kita bahas kameranya nih. Buat hasil jepretan dari kameranya tuh punya warna yang natural dan gak lebay dah. Terus untuk bokehnya tuh menurut gua hasilnya udah lumayan oke guys. Buat foto di malam hari juga bisa dibantu sama night mode yang lumayan pinter ya. Nah buat lu yang suka rekam video nih, lu juga bakal dapetin rekaman video yang lumayan stabil berkat fitur OIS ya. Nggak cuma kamera belakang aja yang bisa rekam video 4K guys, kamera depannya juga udah bisa rekam video 4K loh. Yang asiknya juga dari Galaxy A36 5G ini, lu bakal dapetin update OS sampai 6 tahun ya. Mungkin kurangnya nih, chargernya dijual secara terpisah ya. Well, kalau lu naksir sama Galaxy A36 5G ini, lu bisa beli lewat Ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts. Yang ketiga, jangan ngaku gamers dah kalau nggak kenal Poco X7 Pro ini guys. Gimana nggak coba? Doi itu pakai chipset Dimensity 8400 Ultra yang skor Antutunya tembus 1,7 jutaan poin loh. Buat yang suka game tembak-tembakan kayak PUBG atau COD Mobile tuh, gamenya berjalan cukup mulus tanpa frame drop yang parah ya. Yang gue suka juga dari HP ini, Poco ngasih memori gede dengan RAM 12GB dan internal memori 512GB guys. Jadi bisa dibilang tuh, HP ini punya memori yang mumpuni buat jangka panjang guys. Puas sama kelebihan performanya tuh, doi juga punya kamera dengan hasil yang lumayan oke loh. Berkat sensor Sony IMX882 dan Poco Imaging Engine nih, setiap jepretan punya warna yang berkelas kayak HP mahal dah. Selain udah dibekalin fitur OIS di kamera belakangnya tuh, lu juga bisa rekam video 4K 60 fps guys. Yang nggak kalah menarik juga sih, HP ini udah dibekalin baterai jumbo 6000 mAh plus fast charging 80 watt guys. Oke, kalau lu naksir sama Poco X7 Pro ini, lu bisa beli HP-nya lewat link di deskripsi ya.
Urutan kedua, HP Realme kelas menengah tuh emang gak pernah ngecewain soal kamera guys. Misalnya si Realme 13 Pro Plus yang merupakan HP rilisan akhir 2024 ini, doi itu masih worth it dari segi kameranya loh. Soal kameranya nih, doi bawa triple kamera belakang 50 megapiksel yang udah didampingin fitur OIS ya. Buat rekaman videonya juga bisa 4K guys, tapi mentoknya di 30 fps aja ya. Yang gue suka juga dari kameranya tuh, Realme ngasih periskop telefoto yang mumpuni buat jepret objek jarak jauh dah. By the way, untuk sensor kameranya tuh pakai Sony LYT600 plus OIS juga ya. Mantep dah. Lanjut bahas performanya guys. Mesin tempurnya pakai Snapdragon 7S Gen 2 yang emang agak kalah saing sih. Tapi kalau buat multitasking berat sama gaming menengah aja tuh, menurut gua performanya udah lumayan mantul dah. Terus untuk baterainya yang punya kapasitas 5200 mAh nih. Realme tuh udah ngasih fast charging 80 watt dalam paket pembelian guys. By the way, kalau lu naksir sama Realme 13 Pro Plus ini, lu bisa beli HP-nya lewat link di deskripsi ya. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Yang pertama nih, satu lagi HP 4 jutaan yang bisa diandelin buat gaming dan fotografi guys. Dia adalah Redmi Note 14 Pro Plus nih. Dengan kamera belakang 200 megapiksel yang dibawanya tuh, tiap jepretan punya detail yang lumayan tinggi, dengan kontras yang pas loh. Bahkan saat di zoom 2 kali tuh, detailnya masih sama bagusnya guys. Buat kemampuan low light-nya juga udah cukup oke dah. Terus untuk rekaman videonya tuh, kamera belakangnya bisa rekam video sampai resolusi 4K tapi 30 fps ya. Sementara untuk kamera depannya tuh mentok di resolusi 1080 pixel 60 fps guys. By the way, untuk fitur penstabil OIS cuma disertain di kamera belakangnya aja ya. Buat lu yang suka gaming kalau lagi suntuk tuh, performa chipset Snapdragon 7S Gen 3 yang dibawanya udah cukup oke ya. Emang sih bukan yang tercepat guys, tapi menurut gua performanya tuh udah bisa bikin lu win streak kalau mainnya jago dah. Oke, kalau lu naksir sama Redmi Note 14 Pro Plus ini, lu bisa beli HP-nya lewat link di deskripsi ya. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember like. Nah itu dia guys, deretan HP 4 jutaan yang gak cuman oke performanya ya, tapi juga kece untuk kameranya dah. Jadi tuh, tinggal lo pilih aja HP-nya yang sesuai sama budget dan juga kriteria ya. Oke, kalau lu pengen sikat salah satu HP yang gua saring tadi tuh, belinya bisa lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link tokonya udah gua siapin di deskripsi ya. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you!